Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Hayani dari program studi pendidikan agama Islam. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas usul fikih tentang istihsan, istishab, urf dan sad al-jariyah. Dan untuk sebelumnya izin NIM saya 0101 2401056. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian istihsan. Pengertian istihsan di dalam bahasa Arab yaitu diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik-baik dan atau juga menganggap sesuatu itu baik dan bagus. Selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Macam-macam istihsan itu yang pertama yaitu berpindahnya suatu hukum dari kias zahir kepada suatu kias khafi. Contohnya yaitu berdasarkan kias zahir. Berdasarkan kias zahir yaitu hak pengairan tanah, pertanian, dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf atau tanah pertanian ini tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan pada waktu mewakafkannya. Jadi sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seorang pemiliknya. Dalam hak jual beli, hak pengairan dan hak lalu lintas tidak termasuk. Maka yang demikian ini terjadi pula pada wakaf. Akan tetapi menurut istihsan atau kias khafi, wakaf tersebut dipersamakan dengan ijaroh atau sewa menyewa. Tetapi menurut istihsan kias khafi itu wakaf itu tadi disamakan dengan ijaroh atau sewa menyewa sebab tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat barang yang bukan milik diri sendiri. Di dalam sewa menyewa, hak tanah pengairan dan lalu lintas termasuk yang disewa meskipun tidak disebut dengan tegas. Adapun dasar peninggalannya atau sanadnya yaitu diambil manfaatnya dari barang yang diwakafkan. Nah, untuk yang kedua yaitu berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang hukum kepada yang khusus. Contohnya yaitu seperti kasus pencurian pada musim atau masa kelaparan. Jadi berdasarkan nas yang umum telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Jadi ayat tersebut itu dinyatakan bahwa setiap pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan itu harus dipotong tangannya. Nah, akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut, yaitu memotong tangan terhadap para pencuri yang tadi disebutkan baik laki-laki maupun perempuan pada masa kelaparan. Demikian hal ini di dalamnya pembagian zakat bagi seorang mualaf dan binatang unta yang kabur atau lepas harus ditangkap, padahal pada zaman Nabi tidak harus ditangkap tetapi dibiarkan lepas begitu saja. Dan yang ketiga yaitu perpindahannya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contohnya yaitu orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya. Apabila yang menitipkan itu meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang yang tadi jika melalaikan dalam pemeliharaannya. Dalam kasus ini berdasarkan istihsan, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantinya karena ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya. Istihsan dan sanadnya kias yang menjadi dasar di sini yaitu kemudahan dan menghilangkan kesempitan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah hendak membuat keringanan bagimu yang tidak hendak membuat keberatan atau kesusahan atas kamu, dan juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebaik-baiknya agama kamu adalah kemudahan. Misalnya seperti yang dicontohkan dalam kias khafi yaitu istihsan dan sanadnya huruf yang sahih yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju kepada hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku baik. Jadi urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Untuk yang selanjutnya yaitu maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah sendiri secara
Istilah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa adalah manfaat, sedangkan mursalah yaitu lepas. Jadi kata maslahah mursalah itu menurut istilah itu sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikan, dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung atau menolak dari perkara tersebut. Yang pertama yaitu satu, menurut Abdul Wahab Khalifah, maslahah mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberikan kemaslahatan, tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakan, dan juga tidak ada dalil atau nas yang memperkuat atau mendukung atau menolaknya. Yang kedua yaitu maslahah mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara yang dapat menolaknya. Nah, untuk macam-macam maslahah dan mursalah, yang pertama yaitu ada maslahah al-jahuriyat. Masalah al-jahuriyat ini adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Nah, untuk yang kedua yaitu al-maslahah al-hajiyat. Al-maslahah al-hajiyat ini adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu al-maslahah al-tahsiniyat, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Yang ketiga yaitu syarat maslahah mursalah menurut jumhur ulama bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat. Dan untuk selanjutnya yaitu Sad al-Zariyah. Jadi Syekh Abdul Yusuf mendefinisikan Sad al-Zariyah ini sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan bahwa metode ini mengandung dua unsur. Yang pertama kerusakan atau mufsadah, yang yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan. Yang kedua yaitu kebaikan atau maslahah, yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan yang tadi disimpulkan bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang berhukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik akan dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Jadi lebih tegasnya Syekh Abdullah mengatakan sesungguhnya setiap media atau mubah yang berujung pada suatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung